Adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Pasteur. Pada hari Minggu pagi ini, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu pujian bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pujian ini. Terdengar suara burungnya adik-adik? Nah, kalau pagi-pagi biasanya setelah kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Pagi ini kita mau sama-sama mengucap syukur pada Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan, tolong kami agar pada ibadah ini Tuhan kami boleh fokus, kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Enak, manis. Adik-adik pernah nggak minum minuman jus, tapi ketika adik-adik minum, rasanya tidak manis, nggak enak, rasanya tawar. Nah, kemudian adik-adik tambahkan gula nih. Gula yang kecil ketika ditambahkan ke minuman, kalau kita minum, rasanya langsung berbeda ya. Meskipun kecil, ternyata gula memberikan efek yang besar buat minuman yang kita minum. Meskipun sedikit, gula tersebut memberikan rasa yang manis. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah aku bisa. Ketika kita bilang aku bisa bersama Tuhan, Tuhan itu gak memandang kita kecil atau kita besar. Tapi ketika kita mau, Tuhan akan membuat kita bisa. Meskipun kita kecil seperti gula tadi, tapi bisa memberikan efek yang besar. Nah, sebelum kita lanjut, kita nyanyikan sebuah pujian dulu yuk. Pujian ini bercerita ketika Tuhan membuat sesuatu yang kecil menjadi besar, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Nanti ceritanya akan adik-adik dengar di dalam firman pada hari ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tepuk tangan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12
luar biasa ya. Nah, adik-adik, walaupun terkadang mungkin adik-adik sering dikatakan oleh orang adik-adik masih kecil, masih anak kecil. Tapi adik-adik jangan khawatir, sekalipun kita masih kecil, sekalipun apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang kecil, tapi bersama Tuhan hal-hal kecil itu akan menjadi hal besar yang berarti. Bersama Tuhan kita bisa. Kita mau bangkit berdiri. Kali ini kita mau menyanyikan satu pujian lagi bersama. Pujian ini bisa kita nyanyikan sambil ada gerakannya. Adik-adik boleh mengikuti gerakan kakak ya. Oke, sebentar ya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Orso, Joneno, semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Baik adik, senang ya sudah memuji Tuhan bersama. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, waktunya kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Sambil mempersiapkan persembahan kita nyanyikan lagu Beri Syukur bersama-sama ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami Tuhan, dan pakailah persembahan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan, agar kami boleh fokus dan memahami perkataan Tuhan yang disampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian semua sehat ya? Ada yang sakit enggak? Kalau ada yang sakit, nanti papa mama biar WA ke guru-guru sekolah minggu ya. Nanti kita bisa doakan. Adik-adik, kita memang sudah lama tidak bertemu dan kakak juga kangen sama kalian semua. Kakak akan mulai saja cerita hari ini ya buat kalian semua, buat Nadine, buat Edlin, buat Rio, Dewa, Marco, Kenzi, Sisil, Christine, Alika, Luisa, dan semua yang mungkin kakak nggak sempat sebutkan. Ada apa itu ya? Kok rame? Rame sekali, orangnya banyak sekali. Oh, orang-orang itu ternyata sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyeberang di sebuah danau menggunakan kapal. Setelah dia banyak melakukan mukjizat, mengajar orang banyak, maksudnya untuk menyepi dan beristirahat. Tapi ternyata orang-orang itu menunggu di seberang danau itu. Orangnya banyak sekali. Karena mereka sudah mendengar semua yang Tuhan Yesus lakukan dan mereka merasa wow, luar biasa. Mereka ingin tahu lebih jauh lagi tentang Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya. Ya, Tuhan Yesus yang tadinya mau istirahat dan menyepi, akhirnya ya harus bertemu dengan orang banyak itu. Ya, seperti biasa Tuhan Yesus tentunya mengajar, orang banyak itu mendengarkan, dan mungkin juga ada yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Waktu terus berlalu, hari makin sore, bahkan menjelang gelap. Orang-orang itu sudah menunggu entah dari jam berapa ya. Mereka pasti lapar. Tapi kalau orang sebanyak begitu, gimana mau makan? Dan Tuhan Yesus juga merasa kasihan, orang-orang itu pasti lapar juga ya. Terus dia bilang sama muridnya gini, ini orang banyak ini, gimana mereka bisa makan? Kamu harus memberi mereka makan. Memberi mereka makan, orangnya banyaknya segitu, gimana caranya? Terus ada yang bilang, uang 200 dinar, kalau dibelikan roti, tidak akan cukup untuk memberi mereka makan. Terus lagi pula, beli roti di mana untuk orang sebanyak itu? Yang lain bilang, ada seorang anak, dia mau bawa 5 roti dan 2 ikan. Itu mungkin sih bekalnya dia ya. Tapi kalau cuma segitu, gimana caranya? Dibagi untuk orang sebanyak ini. Masa cukup? Paling-paling cuma makan untuk orang 3 kali ya. Rotinya 5, ikannya 2. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Satu kelompok mungkin 50 sampai 100 orang ya. Orangnya tuh banyak sekali adik-adik. Ada 5.000 laki-laki kira-kira. Belum lagi ditambah yang perempuan dan anak-anak.
Kalian bisa bayangkan orang 5.000 itu seberapa sih banyaknya? Temenmu sekelas mungkin 20-30 anak ya. Kalau 10 kelas berarti 300 anak. Mungkin kalau ditambah lagi dengan sekolah lain mungkin baru 1.000 anak. Ini 5.000, jadi lebih banyak lagi. Orang-orang itu disuruh duduk berkelompok-kelompok. Sementara mereka duduk, Tuhan Yesus memberkati roti yang 5 tadi, sehingga rotinya itu menjadi sangat banyak dan cukup jumlahnya untuk memberi makan orang banyak itu. Kemudian ikan yang tadi berapa ekor? Iya, 2 ekor. Nah, ikan yang 2 ekor itu juga Tuhan Yesus berkati sehingga menjadi sangat banyak. Roti dan ikan itu dibagi untuk orang-orang itu makan. Nah, mereka duduk sambil makan. Cukup semua makan sampai kenyang. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh mereka mengumpulkan sisa-sisanya. Mungkin ada yang makannya nggak habis, sisa sedikit, terus dikumpulkan lagi. Diletakkan di dalam keranjang. Keranjangnya penuh, ada 12 keranjang. Itu sisanya ya. Dari berapa tadi? Dari ikan 5, dari roti 5 dan ikannya 2. Sisanya rotinya tadi 12 keranjang. Tentu orang-orang itu sangat heran. Mereka jadi betul-betul percaya, oh Tuhan Yesus itu nabi ya. Nabi itu adalah utusan Allah. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang itu supaya mereka tidak kelaparan. Adik-adik, roti dan ikan tadi punya siapa sih? Punya murid Tuhan Yesus. Punya anak kecil. Anak kecil itu mungkin membawanya sebagai bekalnya ya untuk makan nanti kalau lapar. Tapi ketika diminta untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus, dia kasih nggak? Dia kasih. Dia nggak khawatir nanti, oh lapar dong nanti kalau dikasihkan gitu. Nah itu dia persembahkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan Yesus berkati, menjadi berkat yang sangat besar sehingga bisa menolong banyak orang di situ. 5.000 orang laki-laki, masih ditambah perempuan dan anak-anak. Jadi persembahan seorang anak yang kelihatannya kecil tidak berarti itu, sebetulnya itu persembahan yang luar biasa. Karena sebetulnya kan kalau dia nggak punya itu dia bisa lapar. Tapi dia memberikannya kepada Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia sayang pada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik gimana? Memberi persembahan nggak kepada Tuhan? Iya, memberi kolekte tiap minggu. Uangnya dikasih mama sama papa. Tapi persembahan itu bukan cuma itu adik-adik. Persembahan itu bisa seperti apa saja sih? Persembahan itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Itu adalah persembahan kepada Tuhan. Contohnya? Contohnya banyak sih. Kalau kalian misalnya mau belajar online sendiri, tidak usah ditungguin mama atau papa atau kakak, itu adalah sebuah persembahan juga. Kan? Papa sama mama sama kakak tidak perlu repot nungguin kamu kan? Kamunya bisa belajar sendiri online. Tidak kesana kesini. Itu sudah sebuah persembahan kepada Tuhan. Tuhan suka kalau kalian tidak bikin repot papa, mama maupun kakak. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak? Kalau kita misalnya bangun tidur,
rapikan tempat tidurnya sendiri sehingga orang lain tidak harus repot melakukannya untuk kita. Itu juga sudah sebuah persembahan kepada Tuhan. Apa-apa yang menyukakan hati Tuhan itu adalah persembahan kita buat Tuhan. Nah, gambar ini adalah, coba kalian perhatikan, ini adalah genangan. Kamu lihat ada batu yang berjejer-jejer itu ya di atas genangan itu. Ceritanya gimana sih bisa ada seperti itu? Ceritanya ada seorang anak kecil di sebuah desa. Tiap hari kalau dia mau pergi ke sekolah, dia harus lewat tempat itu. Tempatnya kan ya nggak ada jembatan sehingga dia harus menyeberang di situ. Genangannya sedikit sih. Nah, ketika menyeberang, biasanya dia sih copot sepatu, kemudian sepatunya dijinjing, dia lewat di air yang cuma sedikit itu. Tapi akhirnya dia perhatikan, orang yang mau lewat situ macam-macam. Ada kakak yang sudah lebih gede gitu ya, dia gulung celananya supaya nggak basah. Ada juga orang lain pakai sepatu lewat situ, sepatunya basah nggak? Basah dong sepatunya. Akhirnya dia berpikir, gimana ya caranya supaya kita semua bisa lewat situ dengan tidak usah repot-repot jadi basah. Dia mengumpulkan itu tadi, ada pecahan-pecahan tembok, ada bata, ada batu yang agak rata. Dia taruh itu semua di situ. Ya pertama dia sendiri yang pakai ya, dia nyebrang lewat situ. Tapi kemudian dia perhatikan orang lain ketika melihat ada batu itu berjejer-jejer, mereka juga nggak mau kena air kakinya. Mereka lewat di atas batu-batu itu menyeberang sehingga tidak basah. Sepatunya tidak basah, sekarang tidak usah menggulung celana panjangnya lagi untuk lewat situ. Adik-adik, itu sebuah perbuatan yang amat sederhana sebetulnya ya. Tapi itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Dan kalau itu dilakukan anak-anak Tuhan, Tuhan juga pasti sangat senang dengan persembahan anak-anak itu. Nah, kita tuh bisa melakukan banyak hal sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Kalau misalnya pas perayaan Natal yang dulu-dulu atau perayaan Natal yang terakhir kemarin, kalian mau susah payah nyanyi untuk rekaman kelas kecil, sehingga menjadi sebuah rekaman yang indah ketika disusun oleh Kak Nanin, itu persembahan pada Tuhan juga. Nah, meskipun kita masih anak-anak, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjadi persembahan pada Tuhan. Ketika rekaman semua seneng nggak sih? Mungkin ada yang nggak seneng, males rekaman kayak gitu. Tapi sebetulnya yang kalian lakukan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Sebaiknya ketika kita memberikan persembahan pada Tuhan, tentunya dengan senang hati, sehingga Tuhan juga dengan amat senang menerima persembahan kita. Itu dia cerita kita hari ini. Mari kita belajar senantiasa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Hai adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini kita akan membuat sebuah wadah kecil. Bahan yang kita perlukan adalah sebuah kertas yang agak tebal dan bentuknya bulat. Untuk aktivitas kali ini Kak Fani akan menggunakan kertas bekas kardus. Tapi adik-adik juga bisa menggunakan kertas bekas amplop, kalender, pokoknya kertas yang bahannya agak sedikit tebal. Mari kita buat bersama. Nah, kertas bulat yang tadi mula-mula adik-adik lipat seperti ini dan seperti ini sehingga ujungnya membentuk seperti segitiga. Kemudian bagian yang segitiga ini diangkat ke atas hingga mencapai ujungnya. Kemudian ditekuk ke bawah sehingga
pembentuk sebuah wadah atau keranjang. Nanti bagian sininya bisa dilem atau mungkin dirapikan dengan diberi perekat, distempel, juga bisa. Jika sudah jadi seperti ini, bagian dalam wadahnya adik-adik bisa isi dengan gambar printan 5 roti dan 2 ikan, atau mungkin kalau adik-adik punya figurin kecil 5 roti dan 2 ikan juga bisa. Bagian luar sini bisa dihias, itu juga bagian belakangnya. Selamat berkreasi.